Bapak Ibu juga harus ada harapan. Oke, hiji waktu lamun Ustaz geus aya di surga, lamun teu ningali jamaah istiqomah, saya akan meminta kepada Allah. Ya Allah, pangdaitkeun ibu eta, naon margina. Saya tahu dia suka mengaji dengan saya. Pangdaitkeun ya Allah bapak itu, karena dia itu suka ngaji dengan saya. Itu namanya harapan. Sok teu naon sing percaya diri. Bisi engke urang salaki can aya di surga, kakarelepan kene di neraka, sok ku ibu jahit. Ya Allah kemana sih nasa lagi abdi can aya di surga cek Allah tuh di neraka keur kakarelepan kene gabungan sih tuh soleh teh sorangan cek bojo cek Allah teh sing ibu hoyong naon pangjahit ke dia Allah caroge abdi hoyong ngempal jeung caroge ku Allah dijahit Pak buskeun ka surga tuh ingat ya saya eta bapak ka surga ti heula begitu ningali bojo can aya ya Allah ari pun bojo mana cenah di surga teh aya cek Allah teh tuh di neraka kene cenah kakarelepan can di ka surga sok hoyong naon ayeuna ku kaula diijinan rek dijahit sara pabajikan moal di surga aya di neraka cenah wios di ditu tapi cenah di dunia ge rudat cenah bapak tong licik eta egois ada bojo tinggal ngajahit urang Pak ari urang geus di ditu cenah anteng abdi ge geus rudat di dunia. Nah, jadi harapan itu dibangun dalam 3 hal. Nah, sawios aja, karena obat takut itu di Quran kan cuma 2 orang. Maka yang pertama adalah mahabbah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah roja, dan yang ketiga adalah al-khawf. Itu adalah komposisi la'al. Nah, yang pertama adalah mahabbah. Cinta. Apa mahabbah itu? Cinta. Nah, mahabbah itu bukan cinta, rasa mencintai. Itu namanya mahabbah. Ibu, bapak rasa mencintai terhadap thalabul ilmi, maka itu harapan untuk pintar dan dimudahkan oleh Allah. Yupaqihu fidin, itu bagus. Simkuring kantos nyantri sareng Ustaz Suryawan, Ustaz Indranya. Benten Pak, santri teh lamun anu kejadian Ustaz jeung lain katingali. Jadi ku guru teh katingali, asina budak eta mah pi moal jadi Ustaz beda katingali. Kenapa? Karena rasa mencintai pelajarannya berbeda. Itu begitu. Kan aya santri eta mah begitu sumping di Flores jual makiring ini. Langsung eta, "Pak Ustaz itu cenah aya ini digaleng ku saha ku si itu ini cuma nu moya digeleng ku santri anyar yang kana polisi tidur bukan Pak lamun secara logika kaluarkeun budak teh suruh guru kieu geus bae antep we urang urus sugane budak teh bager jadi naon ternyata kemarin telepon langsung dari sana sekarang menjadi kepala KUA jadi kepala KUA atas santri anu ngageleng ini so simpuling ngageleng ini wae jadi kepala KUA sigana ieu budak lamun teu ngageleng ini sigana jadi kepala dinas. Nah ini kenapa? Karena Pak guru saya selalu mengatakan begitu. Kamu guru kan ting harapan dikeun bae budak baung hiji waktu membuatin jadi naon itu asli Pak. Cacakan ngageleng wae ini jadi kepala KUA. Nah, gawe kasih buku nih. Ustaz, lagi di mana? Kalau nanti ke sini ya mampir saya jadi kepala KUA. Terus alhamdulillah dan sim kuring teh kaharti atuh. Cek kumaha jadi kepala sok. Tapi apa? Karena dia punya harapan dan dia didoakan oleh guru-guru yang punya harapan. Jadi kan tinggal Pak punten punya jalmi anu aya mahabbah mah bisa mencintai sesuatu itu pasti harapan sesuatu hidupnya itu akan muncul. Karena yang pertama adalah komposisi dari Allah adalah apa? Nih, al-mahabbah. Mau diperkenalkan sekarang nantinya untuk tim-timnya sekarang, sekarang ya. Tapi sebelum perkenalan ya Bapak Ibu semua, saya sebagai ketua panitia Ramadan pertama ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Istiqomah Bandung ini. Jadi kalau kita rinci Bapak Ibu, selama Ramadan ini di Masjid Istiqomah itu sekitar ada 15 kegiatan, ya dari awal sampai nanti akhir, ya, yang sudah terlaksana mulai dari kegiatan kisah, ya kajian Islam intensif Istiqomah selama 2 pekan
kemudian ada kultum zuhur yang insya Allah juga masih berjalan hari besok ya. Kemudian juga ada kegiatan panggung Ramadan. Panggung Ramadan ini tausiah menjelang buka dan itu selesai kemarin ya, selesai kemarin karena mulai besok itu kegiatan kajiannya itu diisi sama kegiatan kajian i'tikaf sore ya. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial ya, ada kegiatan sosial dan banyak sekali mulai dari peduli asatid untuk guru-guru ngaji, kemudian juga peduli kaum du'afa ya. Kemudian juga kita menyediakan iftar Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah, kemudian juga ini ada yang besar kita ya, ada Prof. Irfan yang juga bagian dari kepanitiaan atau tim i'tikaf ini ya. Jadi Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak-bapak ini 3 orang ini akan membersamai Bapak-bapak semua. Jadi kalau ada apa-apa silahkan curhat kepada Dedi saja ya, gitu. Silahkan kepada Dedi. Baik. Kemudian dari tim mamanya ya, tim ibu-ibunya itu ada Ibu Sri ya, kemudian ada Idris ya. Kemudian sampingnya siapa? Ibu Linda ya, Ibu Linda istrinya Prof. Irfan ya, gitu. Barangkali dari Pak Dedi atau siapa yang mau mewakili atau mungkin nanti dari Ibu? Gembira sekali, bukan saja gembira bulan Ramadan ini pada waktu berbuka, tapi mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Kenapa kita melaksanakan i'tikaf, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, tiada lain. Kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya di sini mari tahun ini lebih kita tingkatkan, baik itu masalah-masalah akidahnya, masalah-masalah ibadah dan lain sebagainya. Bukan hanya kita untuk melaksanakan hanya untuk diri kita, tapi kita pun juga doakan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, supaya mereka pun juga sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Maka dari situlah kita pergunakanlah kesempatan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibu dan bapak bisa melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan saja setiap langkah ibu dan bapak sekalian, kaki kanannya itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kita ikut saya ikut dia karena awalnya, maka itulah yang harus kita pegang sama-sama tanggal 20. Tapi 20-nya tidak boleh standar ganda, tapi standar masing-masing. Jadi ketika di sini misalnya saya sudah sekarang dia tidak 21. Tidak boleh kita katakan mana malah lebih, nggak bisa karena standar. Itulah yang harus konsisten. Saya menyampaikan pemahaman ini tentang di waktu kemarin kan ada perbedaan. Ketika Anda berbeda dengan saya tidak boleh menyalahkan Anda pakai standar saya. Begitu juga Anda jangan menyalahkan. Yang harus kita kawal itu konsisten dengan perhitungannya. Jangan di cross. Karena di cross pasti beda standar. Itu yang tidak boleh. Jadi begitu sekarang Anda kalau 11 istiqomah i'tikaf dua-duanya sama, padahal beda. Itu yang saya maksud konsisten dengan sikap. Tidak boleh dinilai cross karena standarnya beda. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kapan i'tikafnya sama tanggal 20, tapi jatuhnya tanggal 20 belum tentu sama. Yang kedua, berkenaan dengan kapan start. Sekiranya mau dihitung bahasa kami syar'i atau teknis, maka kalau syar'i acuannya cuma satu, Nabi.
maghrib, alasannya teknis, gak ada soal. Tapi kalau tadi maghrib alasannya syar'i, harus ada dalil. Sampai hari ini bagi kita tidak penting siapa yang berbicara, tapi apa argumen. Karena argumen itulah yang menjadi patokan, bukan siapa yang berbicaranya. Nah, dalam kerangka ini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya berpegang dengan yang tanggal 20 di subuh itu karena dalilnya, bukan karena siapa yang berpendapatnya. Nabi yang mencontohkan. Nah, sementara tadi, kenapa Bapak kekadiran tadi maghrib teknis, tidak ada sholat, sah. Hanya itu aja pertimbangan antara nas syar'i atau teknis. Selama itu teknis, mohon maaf, hari besok bisa kadiran jiksa. Alasannya teknis. Ban bocor, can boga bekal, ikut kene tinggal terus di iman kesehatan. Sah. Kalau kondisinya yang seperti itu, aing ngajakan maka dimurahkan nggak boleh. Gitu Ji. Dalilnya yang harus menjadi patokan kita. Silakan masih ada? Ya. Ya, lamun bahasa orang ngomong-ngomongan lah gitu, ya pacaran. Terus dia ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol, karena sering ketemu akhirnya sudah, ya si laki-laki ini sudah begitu cinta dengan perempuan itu, dan akhirnya si laki-laki ini ngajak, yuk kurang nikah lagi gitu, kita nikah. Ya kata si perempuan ini, kamu cinta sama saya pun cinta sama kamu. Tapi ada satu yang menjadi penghalang kita untuk tidak bisa kita melaksanakan pernikahan. Apa? Agama kita yang berbeda. Ya, si pemuda itu muslim, wanitanya di luar muslim. Ya, wanitanya kafir. Itu yang menjadi penghalang antara keduanya tidak bisa bersatu. Tapi karena si pemuda ini saking cintanya kepada wanita itu, maka dia mengatakan nggak ada masalah dengan agama. Tenang saja, nggak ada masalah dengan agama. Saya akan lepaskan agama saya dan saya akan nikah dengan Anda. Ya, akhirnya si pemuda ini murtad. Ya, singkat. Sebenarnya saya juga bingung untuk bicara apa di depan. Saya ustaz bukan, bapak bukan, cuman ini mungkin hanya sharing aja ya, pengalaman. Sebenarnya saya aktif di kajian komunitas Hanifah dari tahun 2015. Mungkin cikal bakal saya hijrah dari bisnis konvensional ke anggaplah mindset bisnis syariahnya dari sana awalnya. Sebelumnya saya mantan ribawi juga lah, sama mungkin yang usaha yang lain kalau karena riba itu identik dengan pengusaha dan pedagang yang kami seperti ini. Nah, di tahun 2015 awal saya kenal dengan salah satu komunitas di Bandung yang memang waktu itu komunitas tersebut yang saya anggap sebagai anti mainstream atau ini aneh gitu kan, ada kelompok pengusaha yang memang berangkat. Oke. Ada kelompok pengusaha di Bandung yang memang berbisnisnya tanpa hutang, tanpa riba. Komunitas tersebut ada kajian rutinnya tiap hari Senin, tiap minggu. Saya ikut dan tahun awal memang seperti biasa tidak ada apa-apa, hanya saung, buka saung semua gitu. Cuman asik juga gitu karena berkumpul dengan komunitas pengusaha juga. Harus perlu digarisbawahi, pengusaha itu bukan pengusaha besar. Ada pedagang pulsa juga dimasukkan kategori pengusaha pedagang gitu kan. Nah di sana saya awalnya mungkin ini suatu lembaga untuk melunasi hutang. Ternyata setelah dikaji lebih dalam, mereka tidak begitu. Yang dirubah oleh komunitas tersebut adalah mindset atau pola pikir bagaimana caranya berbisnis tanpa hutang, tanpa riba. Seiring jalan waktu berjalan, ilmu saya menambah, ternyata memang benar ya. Saya kaget adalah salah satu kutipan hadis kalau tidak salah bahwa
satu dirham itu sama dengan 36 kali berzina, atau ada salah satu hadis lagi yang menyatakan bahwa riba itu dosa yang paling rendahnya berzina dengan ibu kandung sendiri. Saya kaget di sana. Terus ada ayat Al-Baqarah dari ayat 275 yang bunyinya 275 sampai 279. Ayat tersebut yang pertama tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang artinya orang yang memakan riba itu berdirinya seperti ditempeleng setan. Mungkin itulah sih kita ambil ayatnya. Terus ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan akan memusnahkan riba dan menjuburkan sedekah. Dua ayat tersebut saja sudah sangat memukul saya waktu itu. Oh, ternyata yang selama ini saya sangat berteman karib dengan yang namanya riba atau investasi, dari mulai kredit motor, kredit mobil, kredit investasi, semua saya pakai sampai badan saya sendiri saya asuransikan gitu. Saking tidak percaya dengan takdirnya Allah. Nah dari mulai sana saya udah mulai lepasin gitu satu-satu. Cuman untuk melepas riba itu nggak mudah gitu ya. Saya perlu waktu itu kalau tidak salah sekitar 2 tahun untuk melepaskan riba itu, karena ada beberapa fakta yang boleh dirawat jalan atau mau diamputasi gitu kan. Tapi di rawat jalan itu ternyata susah sembuhnya gitu kan. Akhirnya mau tidak mau memang harus diamputasi, yaitu menjual aset. Singkat cerita, 2 tahun kemudian saya lepas dari riba waktu itu. Alhamdulillah. Sebenarnya waktu saya menjalani sudah pinjaman ke bank atau apa juga, so far perusahaan itu tidak ada masalah. Cicilan terbayar, istri sehat, anak-anak sehat, tidak ada masalah. Cuman itu tadi saya terpukul dengan ayat-ayat Quran, ayat dari Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Ini kita yakin tiap hari kita baca, ternyata selama ini kita tidak memahami artinya dalamnya. Dan setelah dikaji disambung dengan hadis-hadis dari Nabi gitu kan, bahwa berzina, bahwa 1 dirham itu sebandingnya 36 kali berzina. Terus Allah akan mencabut keberkahan dari riba tersebut. Gitu analoginya. Mungkin dari teman-teman semua atau bapak-bapak semua, mungkin dari bapak atau ibu semua, kenapa beliau bisa seperti ini dan lolos dari riba? Tadi kan dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana riba itu bagaikan kita menjinahi ibu sendiri ya. Menjadi ibu sendiri yang paling rendah itu ya, saya paling rendah. Nah, bagaimana menurut Pak Haji supaya terhindar seperti itu dan menjadikan keyakinan bahwa usaha oke tanpa kredit atau tanpa apapun bisa berjalan dengan lancar, bahkan bisa ya mungkin tadi disebutkan akan dilipat gandakan dengan sedekah. Nah, bagaimana Pak Haji itu bisa meyakini bahwa nggak riba mah pasti jadi musibah, tapi lamun berkah sedekah menjadi berkah gitu. Bagaimana buat orang teman-teman semua yang semangat? Dulu waktu saya masih punya hutang itu zakat infak sedekah itu hanya sewajarnya saja gitu kan, bukan jadi satu tujuan utama. Karena tujuan utama dulu itu kan bagaimana caranya untuk melunasi utang-utang gitu kan. Ya, betul. Nah, setelah lepas riba itu tujuan kita usaha itu bagaimana caranya untuk memperbesar zakat infak sedekah. Hanya itu saja, karena kita tidak ada beban lain gitu kan. Tanggal merah semua kan, ada dulu kan sebelum masih punya hutang itu kan di kalender itu masih ada kita buletin di tanggal sekian jatuh tempo. Nah, setelah bebas hutang dan riba itu, alhamdulillah yang kita tuju, kita fokus ke bagaimana caranya memperbesar zakat infak sedekah. Itu saja gitu. Dan saya rasa puncak tertinggi seorang pedagang itu adalah ketenangan. Nah, setelah
bebas riba itu saya dapatkan semua itu ketenangan. Dan perlu dicatat, saya duduk di sini selama sekian hari itu bukan saya orang santai, saya sebenarnya sibuk juga. Makanya kemarin saya tanya ke Pak Ustadz Amin, Ustadz kalau bisa nih itikaf itu dikodok aja 5 hari, sekarang 5 hari nanti sawal sambil nyawal, karena saya masih ada banyak tagihan di luar. Ternyata tidak bisa gitu, harus kembali dari nol. Ya, gitu. Betul. Dan saya yakin juga yang ada di sini juga bapak-bapak ibu di sini juga orang-orang sibuk semua gitu. Tapi karena taatnya kepada Allah bahwa ini adalah satu perintah gitu kan, ya, mau tidak mau kita harus mentaati aja. Memang di balik semua perintah Allah itu pasti ada kenikmatan gitu. Dan saya rasakan itu di sini gitu. Betul. Ya, mungkin ada yang mau tanya, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga pengusaha, Pak. Iya, ya saya tahu. Pengusaha jasa. Mau izin Pak Haji. Ya. Sebetulnya masalah riba ini kita tahu. Saya 4 tahun yang lalu lah diceramai oleh Ustaz. Saya berusaha untuk tidak hutang. Nah ini kebetulan karena ada yang sudah berhasil, sementara saya belum. Saya tidak hutang. Cuma sistem di pemerintahan sekarang ini, contoh misalkan kita kontrak dengan pemerintah, maka pertama kali kita untuk membayar seorang pegawai itu, apabila kita kontrak, maka kita harus menalangi dulu. Termasuk ada beberapa misalkan THR dan sebagainya. Nah pada saat itulah saya berpikir kalau kita tidak mengambil suatu modal, maka para pegawai atau ini saya tidak bisa membayar lagi. Kemudian saya mencoba untuk menjual aset, tidak bisa juga. Nah yang ini saya tanyakan, ini akan terjadi di pengusaha-pengusaha apa? Meskipun saya tahun 2016 sudah mulai berkecimpung, tapi sampai sekarang terus terang masih ada riba saya. Nah itu memang mengganggu saya. Mudah-mudahan Allah nggak mencabut nyawa saya sebelum lunas gitu. Nah ini dan ini semua terjadi saya tanya. Kecuali orang-orang yang memang pengusaha yang memang mempunyai bekal yang banyak di turunan, rata-rata kan orang Chinese dan sebagainya itu berani untuk mengambil modal. Nah, saya tanyain titik awalnya bagaimana? Karena kalau tidak maka saya sendiri mencari kanan kiri atas bawah samping kanan sudut kiri sudut bawah tidak ketemu. Nah itulah yang ini saya tanyakan, titik awalnya bagaimana ini untuk mengawalinya? Apakah saya harus menjual semuanya atau bagaimana? Atau non? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah lama kenal dengan beliau, Pak Murid itu. Saya ada hubungan baik dengan bisnis juga. Tapi memang saya belum tahu lebih dalamnya Pak Murid itu masalahnya. Tapi intinya begini, sebenarnya kembali ke diri kita gitu, dan husnudon kita kepada Allah itu. Dulu juga saya begitu ya. Pengalaman saya ini sebagai pedagang, dulu saya pinjam uang 2M itu kalau nggak ke BNI 46 nanti BNI 47 ya, pinjam 4 bayar 7 gitu. Tapi siapa yang pinjam uang kalau bukan lembaga perbankan gitu. Setelah lepas riba, saya membeli barang, beli mesin itu 3 kali lipat dari nominal yang saya pinjam di bank itu. Saya tidak pinjam dari itu, saya yakin aja, dan saya tidak pegang gitu. Nah itu mungkin pertanyaannya, tapi seperti dimudahkan oleh Allah gitu. Jadi waktu saya terlibat riba itu, untuk pinjam 2M aja saya mesti ngajuin di bank gitu. Setelah lepas riba itu, saya butuh 3 kali lipat dari itu, tidak perlu tadi bank gitu. Nah itu saya yakin bahwa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu jalan. Allah akan menurunkan rezeki dari yang pintu yang tidak kita duga gitu. Yakin saja, husnudonnya kepada Allah gitu. Nanti akan Allah mudahkan, asal kita bulat bahwa saya tidak mau berbisnis tanpa balikin ya. Coba lah terus dia carekan berenang mas kumaha maka eta nama kita
Aku pasar sampai Pajagalan. Akan disuruh itu. Ada di kantor di Pajagalan, tapi itu Ustaz Abdul Rahman, ya Ustaz Abdullah, tapi ya pengajian kia lah. Setiap ada logam sampai Haji Suwan terang. Haji Suwan. Oh, kan pangkat tangan kampungnya kan Haji Suwan. Mau tapi Haji Suwan. Kan orangnya benten 4 tahun. 74 lah ini namanya. 74 bahasa dulu 78. Tetap biasa Garut sama ya. Ustaz Nurdin utamanya ya. Ustaz Nurdin. Eta dia paling idola ka Ustaz Nurdin. Kumargi anjeunna mah memang dieunana nu teh samanahna segala kita teh. Jadi lamun tema ngasehatan segala ayeuna digentos di pembina ku 7 orang da teu saeu kuat. Teu saimbang. Sedang katakan ilmu anjeunna ku mah beneran biasa. Iya. Barusan gangguan. Ustaz Nurdin Ustaz teh. Naon? Kayak kantawisnya lah gitu. Aja sih kayak eta keuna kumargi anjeunna mah memang karena ku bilhalnya dan cara contoh-contoh kata awal bilhal abdi ka eta keuna teh harus bisa tidak langsung secara eta keuna anjeunna mah Tapi nikah deh Ustaz Nurdin. Ono kata barahi. Hah? Kasih payun menjadi zaman Imran komplek. Enggak, can nyata gitu. Mau abi kan nu ngarumuskeun teh naros heula kasih Amerika can. Itu bener teh atau kekarere. Saya pengusaha itu di mana-mana juga nguruskan untung. Ya. Ngapain cenah saya lamun rek ngadongeng ngumpul mah. Iya. Nah, terus can dulu tuh tahun 50-an orang pada menertawakan penempatan satelit segala macam. Betul. Kan ayeuna termasuk kita akan menerawatkan dan cari nyambung. Jangan petir sesuai ukuran jenazah ditambah. Nah ini ada kainnya sudah jadi. Ini ukuran kita, ukuran Indonesia umumnya 1,5 meter lebarnya Pak. Jadi sampai harus takut. Nah gitu, ini diukur kurang lebih seperti ini, sejengkal di ujung kaki, sejengkal juga di ujung kepala, 3 lapis. Ya. Nah ini untuk laki-laki mau pakai misalkan kayak ihram, tas haji atau umrohnya maka dipersilakan, tidak masalah. Ini 3 lapis. Ya, itu disiapkan dulu, dipasang tali. Ya ini mau dibawa sama, kalau misalkan ukuran sama kecil, si badan jenazah besar, nah itu ini bisa diikat di bawah. Kalau cukup seperti ini, cukup pakai penitik saja, gitu. Biasa kan seperti itu. Nah, baru pasang tali untuk mengikat jenazah. Yang paling panjang di ukuran siku, panjang dan lebih lebar sedikit. Ya, seperti ini. Ini untuk siku. Sebaran tali apa? Bebas. Ganjil. Mau 5, mau 3, mau 4 maka nggak ada keterangan harus sekian. Bahkan tidak ada keterangan bahkan ayat dari turunannya. Ya, ini di Bebas. Kalau misalkan karena kecil misalkan 4 aja. Di ujung kepala. Ya. Nah ukuran ujung kepala dengan ujung kaki bisa sama. Ya, di setengahnya dari ujung ukuran kaki, lutut. Nah seperti ini bisa digunting. Setelah mati sudah kekayaan bagi saja begitu. Supaya apa? Supaya memberi kesempatan kepada generasi-generasi berikutnya untuk apa? Menikmati rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kamu tuh jelma
jelma mah gitu Pak. Lamun geus menang 10 dan teu asa 1 dasarnya geus leuwih. Itu hayang nambah deui we. Nambah terus Si Yahudi udah kaya, tapi dia masih punya keinginan. Kita ingin mendirikan kerajaan Israel rakyat seperti zaman King Solomon bikin itu. Dibikinlah itu. Terus ya enggak apa-apa, orang saya punya duit kok mau apa? Mau beli negara mereka beli kan. Dia beli negara, beli apa. Tidak perlu lah si Inggris itu masuk Yahudi, Presiden Amerika masuk Yahudi, apa yang penting keinginan mereka bisa terwujud gitu dengan uang yang mereka miliki, dengan lobby dan sebagainya gitu. Nah makanya karena keserakahan mereka itu digambarkan di Quran, orang yang begitu selalu minta kepada Allah, lau yu'ammaru al-fasana, ya Allah beri umur lah 1000 tahun gitu. Jadi kan itu teh gambaran tentang keserakahan orang-orang Yahudi. Nah jadi si Yahudi itu keserakahannya sudah sampai level itu gitu, lebih ke di rumah yang 1000 tahun itu hayat terpaih-paih gitu ya, untuk menikmati dunia, karena mereka tentu sangat tidak punya masa depan ya dengan akhirat itu. Nah makanya saya kira dengan kalau makan, karena orang kalau sudah bermewah-mewah itu sudah lemah. Sekarang Eropa itu sudah sampai pada level itu ya, hidup mewah, loban ke TV kamu tuh di dan gitu dan segala macam itu di situ pasti akan terjadi kelemahan, dan ini harus dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memulai satu gerakan baru, gerakan membangkitkan kembali Islam dari mana? Bukan dengan duit saldo-baldo, itu bukan mencari kekuasaan solusi, tidak, tapi kita memperbaiki lagi kualitas keimanan kita seperti Rasulullah SAW melakukan itu. Kan Rasul pernah mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluhum. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali yang dulu zaman Rasul umat dibereskan dengan itu. Dengan apa Rasul membereskan itu? Rasul itu waktu membawa risalah kan tidak bawa kekayaan sebanyak apa kan gitu. Rasul itu dalam keadaan miskin datang dengan membawa risalah Allah itu. Kemudian Rasul juga tidak membawa kekuasaan. Yang dibawa Rasul itu adalah al-iman. Yang dibawa Rasul itu adalah risalah, keyakinan kepada Allah, kemudian keyakinan itu dengan amal soleh. Makanya janji Allah wa'adallahu alladziina amanu wa amilus sholihat. Jadi yang dijanjikan oleh orang beriman dan orang yang beramal soleh. Nah ini saya kira urgensi dari pentingnya dakwah penyadaran ya terhadap kembali kita kepada agamanya menjadi bagian yang sangat serius. Sebab kalau kita tidak mulai dari situ, semua amal-amalan Islam itu bisa dibelokkan lain ke agama, lain ke Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini gini. Kan kita pergi haji, pergi umroh itu kan lambang dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi haji umroh itu bisa berubah jadi lambang kemewahan, jadi kebanggaan. Misalnya Abdi mah ada 70 kali umroh kan gitu ya. Hampir 1 atau 4 kali kan gitu ya. Itu beda-beda apa tuh. Yang tadinya ibadah berubah menjadi apa? Menjadi kebanggaan, kan bisa jadi ibadah dia. Kan gitu. Ya sudah berubah. Terus orang tadinya kan orang mau memfasilitasi umroh biar gampang gitu ya. Dibikinlah perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan ya, fasilitas pengantaran jamaah untuk umroh, travel segala macam. Kan lama-lama ada pada ayah batian, kan tungtung nama jadi bisnis. Itu, jadi rekreasi sudah lagi. Dan akhirnya karena sudah bisnis kan bukan cuma orang Islam yang menyelenggarakan travel haji umroh, bahkan kan yang diuntungkan sebetulnya orang Yahudi lebih banyak kan dengan dengan fasilitas haji umroh itu bisnis haji umroh ini kan hotel-hotel, transportasi udara segala macam gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa bukan itu yang akan akan membereskan urusan umat itu. Di urusan umat itu dibereskan aku keimanan. Dan keimanan atau moro bukan duit toba, bukan duit seliti, bisa jadi sesuatu yang baru. Gitu, kita punya kekayaan sedikit bisa bikin apa gitu. Jadi kita sederhananya di kampung orang miskin. Kata orang kampung nya disebut manusia miskin lah gitu. Tapi masih bisa jadi saja nomor gitu. Bukan duit seliti 10.000, 20.000 sebilkan di masjid itu masih terjadi. Biasa kita pakai setiap hari untuk anugerah sendiri, kita siapkan untuk sholat khusus pakaian yang akan kita pakai. Jangan pakaian olahraga lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita itu tidak rasa tanggung jawab. Padahal pada waktu kita menghadap dunungan kita, pada waktu kita keundangan saja, persiapan itu sendiri
apalagi pada atasan kita, sampai pakaian itu adalah pakaian yang terbaik. Malahan banyak, apalagi di sekitar ibu-ibu, pakaian itu banyak sekali. Tetapi pada waktu ada orang yang datang dari kampung lalu mengatakan, tolonglah saya cemburu ibu, akan lebaran saya tidak punya pakaian yang bisa saya pakai. Bagaimana begitu lemari dibuka, dilihat semua pakaian itu ternyata rasanya bagus semua. Yang ini masih baru, yang ini masih baru, dan lain sebagainya. Tetapi begitu akan keundangan, diundang oleh atasan dan lain sebagainya, yang tadinya pakaian itu begitu baru, begitu bagus dan lain sebagainya, dibuka lemari itu, mendadak pakaian itu rasanya bekas semua, tidak pantas untuk kita datang ke undangan. Maka dari itulah kita betul-betul harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia bersama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah bersama dengan Abu Bakar, lalu dikuhasur, dicari oleh pemuda-pemuda Arab karena akan dibunuh, sampai pemuda-pemuda Arab itu sendiri sudah ada di atas Tuhan, kelihatan kaki dan lain sebagainya. Gemetarlah Abu Bakar sampai ketakutan. Tetapi begitu Rasulullah SAW itu, jangan bertakut, Allah berserta kita dengan ucapan Innallaha ma'ana, Allah beserta kita sendiri. Tenanglah Abu Bakar, dan betul-betul terhindar daripada apa yang diduga oleh Abu Bakar itu sendiri. Begitu juga waktu Dutsur, dia sudah urus pedang, Rasulullah terpisah dan peperangan itu sendiri, lalu beristirahat di bawah pohon dengan keadaan dia sedang tenang, tahu-tahu datang musuh yang bernama Dutsur itu sendiri mengurus pedang, dan dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu, ya Muhammad, siapa yang akan membela kamu dari pedang ini? Maka Rasulullah dengan tenang dan yakin dan kuat pendirian sendiri, maka mengatakan Allah yang akan menjamin. Begitu mengucapkan Allah, dengan kekuatan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedang yang dipakai itu langsung jatuh, langsung dia tersungkur sampai dia merasakan bersalah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kesadaran untuk menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, milah, lillah, billah, mu'allah, bukan kesadaran yang terlihat dalam perkataan. Jadi perkataan hanya perkataan semata, akan tetapi kita sadar itu harus masuk ke dalam setiap dimensi kehidupan kita, merasuk ke dalam setiap kehidupan kita, saat bangun, mau tidur, sedang bekerja, maupun sedang santai, baik sedang sendiri maupun bersama, hidup kita harus berada pada kesadaran Allah pusat segalanya.